Oke, pertama sila ketuhanan, prinsip ketuhanan, ya, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia itu adalah tidak hanya bangsanya yang bertuhan, tetapi seluruh individu di dalamnya itu bertuhan. Itu prinsip ketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya apa? Artinya tidak dimungkinkan dilakukan penyebaran ateisme misalnya. Ya. Apa itu ateisme? Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan. Ya. Bagi diri pribadi, bagi sendiri, kalau memang Anda tidak percaya Tuhan, ya tentu saja boleh-boleh saja. Tetapi selama masih di negara Republik Indonesia, keyakinan itu tidak boleh disebarkan. Karena prinsip dasar bangsa Indonesia adalah ketuhanan. Bertuhan. Ya. Pada saat Anda menyebarkan keyakinan tidak bertuhan, maka itu bertentangan dengan Pancasila dan itu Anda akan berurusan dengan hukum. Gitu ya. Itu prinsip pertama ketuhanan. Tetapi ketuhanan di sini itu bukan berarti bahwa negara kemudian campur tangan dalam urusan Tuhan warganya, tidak. Gitu ya. Negara tidak mencampuri ketuhanan ini di sini bukan berarti ketuhanan orang Islam atau Tuhan orang Kristen dan lain sebagainya, tidak. Ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah sebagai payung saja bagi Tuhan-Tuhan yang dianut oleh Anda, dianut oleh berbagai pemeluk agama. Gitu ya. Ketuhanan di sini adalah payung saja bagi misalnya Allah Subhanahu wa taala, bagi Yesus Kristus, bagi Siwa, dewa apa segala macam untuk tetap hidup damai ya di dalamnya gitu. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ketuhanan yang Maha Esa di sini berarti adalah toleransi dan solidaritas. Gitu ya. Toleransi dan solidaritas yang memungkinkan kehidupan yang harmonis di antara berbagai pemeluk agama yang berbeda. Gitu ya. Kata Bung Karno, kalau kita menghilangkan sila pertama dari Pancasila, maka kita akan kehilangan kemungkinan hubungan yang semesra-mesranya antara bangsa Indonesia, antar rakyat Indonesia. Gitu ya. Bayangkan kalau tidak ada sila ketuhanan, tidak ada upaya untuk saling menjaga hari raya misalnya ya. Pada saat Natalan misalnya pemuda Islam menjaga gereja, pada saat Idul Fitri pemuda Kristen, Katolik dan lain sebagainya menjaga masjid-masjid gitu. Nah, itu di bawah naungan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan disitulah kita bisa hidup damai dengan semesra-mesranya seperti kata Bung Karno. Gitu ya. Itu prinsip ketuhanan. Kedua, prinsip kemanusiaan. Bangsa Indonesia menganut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bangsa Indonesia mengakui hak asasi manusia. Ya. Bangsa Indonesia mengakui hak hidup individu-individu di Indonesia ini. Gitu. Itulah sila kemanusiaan. Gitu. Ya. Tidak ada seorang pun yang berhak menghilangkan hidup seseorang di Indonesia ini. Tidak ada. Ya kecuali negara ya. Kalau negara bisa membunuh seseorang berdasarkan hukum. Kalau seseorang itu berbuat kejahatan dan kemudian karena kejahatannya itu divonis hukuman mati, maka negara memang bisa membunuh orang itu. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun individu boleh membunuh individu lainnya, apalagi tanpa sebab. Dengan sebab pun tidak boleh. Karena segala tindakan hukum, segala sanksi hukum di Republik ini harus berdasarkan pengadilan. Dan itu negara yang memutuskan, ya. Pengadilan yang memutuskan. Ya. Itu sila kemanusiaan. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga berarti bahwa bangsa Indonesia itu menghargai hak asasi seluruh manusia di seluruh muka bumi ini. Gitu ya. Itu sila kedua. Kemudian prinsip ketiga, keindonesiaan, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu bermakna bahwa bangsa Indonesia itu harus tetap bersatu. Gitu ya. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ya.
Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yang beragam itu ya satu itu, gitu ya. Ada orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Batak, orang Papua, dan lain sebagainya. Berbineka, ya, tunggal ika. Yang banyak itu ya satu itu, yaitu bangsa Indonesia. Gitu ya, yaitu bangsa Indonesia. Itulah persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, prinsip keempat, kerakyatan. Ini sebenarnya prinsip demokrasi. Ini sebenarnya prinsip demokrasi. Nah, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh para founding fathers? Demokrasi apa yang cocok bagi bangsa Indonesia? Nanti kita akan bahas pada waktunya. Ya, sekarang hanya sekilas-sekilas saja. Tapi intinya adalah dengan adanya prinsip keempat itu berarti bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi. Ya. Demokrasi itu artinya apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat, gitu ya. Jadi kedaulatan di bangsa Indonesia itu bukan di tangan presiden, bukan di tangan Jokowi, bukan di tangan siapa, bukan di tangan Luhut misalnya gitu ya. Tidak. Kedaulatan itu ada di tangan bangsa Indonesia, ada di tangan rakyat, gitu ya. Rakyatlah yang berdaulat, kata Bung Hatta. Para pemimpin, para pejabat itu adalah pemimpin yang melayani. Jadi seharusnya para pejabat itu adalah pejabat yang melayani, bukan dilayani, gitu ya. Jadi kalau ada pejabat jalan di jalan itu dengan forerunner, dengan ngeong-ngeong rakyat harus minggir, itu bertentangan ya, gitu ya. Itu berarti dia minta dilayani oleh rakyat. Seharusnya kata Bung Hatta, pejabat itu justru yang melayani. Ya, justru yang melayani. Nanti kita akan bahas panjang lebar di sesi-sesi berikutnya. Kemudian prinsip kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berbeda dengan prinsip-prinsip di negara barat misalnya, yang terpenting adalah kesempatannya sama, tetapi kemudian setiap individu memiliki kebebasan penuh, ya, untuk mengejar kepentingannya. Pancasila juga menganut kebebasan bagi rakyatnya untuk mengejar kepentingannya. Tetapi Pancasila menitipkan satu pesan di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semakin kaya seseorang di Indonesia, dia harus semakin besar perannya bagi kehidupan bersama. Gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh saja orang kaya itu berjalan di jalan raya dengan mobil mewah, dengan katakanlah Lamborghini, dengan Ferrari, ya, dengan Porsche misalnya. Dia nyaman, sejuk, ya. Tetapi dia harus berkontribusi agar rakyat juga bisa menikmati kehidupan yang nyaman itu. Gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pajak. Semakin besar kekayaan seseorang, pajaknya harus semakin besar. Kalau Anda punya mobil satu, katakanlah punya misalnya Alphard gitu ya. Pajaknya berapa? 7 juta. Tapi kalau Anda beli Alphard satu lagi, pajaknya tidak akan 7 juta. Mungkin jadi 14 juta. Gitu ya. Kalau Anda beli Alphard ketiga, pajaknya mungkin tidak 14 juta, mungkin 18 juta. Semakin tinggi kekayaan Anda, semakin besar kontribusi Anda itu buat republik, buat rakyat. Itu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan uang yang semakin besar Anda berikan sebagai pajak itu bisa buat beli bis yang nyaman misalnya, ada AC-nya, ya kan? Beli kereta yang ber-AC, beli MRT yang ber-AC, sehingga rakyat pun bisa bepergian dengan nyaman, dingin, sejuk, sama seperti Anda yang memakai Alphard gitu ya. Nyaman, dingin, sejuk gitu ya. Itu prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Jadi hidup di Indonesia itu enak, bebas.
Ya, setiap individu boleh sekaya mungkin, boleh gitu ya. Ya, banyak orang Indonesia yang punya pesawat jet pribadi kan, nggak dilarang. Tapi pesawat jet pribadinya dipajakin mahal sekali, gitu ya. Itu mobil datang dari Eropa misalnya, seharga katakanlah 500 juta, kalau dijual di Indonesia itu udah 1M, 1,2M, 1,3M. Kenapa? Pajak. Gitu ya. Jadi itu usaha agar kesejahteraan itu selebar mungkin dibagi, gitu ya. Sehingga pada akhirnya tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Oke, itu prinsip yang harus Anda ingat ya. Kita punya 5 prinsip itu. Nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Nah, Pancasila itu sebenarnya siapa sih yang menciptakan gitu ya? Nanti di pertemuan kedua itu kita akan bahas lahirnya Pancasila. Ya. Baru pertemuan ketiga lainnya nilai-nilai Pancasila yang lain. Nah, ada yang mengatakan Bung Karno yang menciptakan Pancasila, gitu ya, karena memang berawalnya dari pemikiran Bung Karno. Tapi kata Bung Karno, saya bukan pencipta Pancasila, saya tidak menciptakan Pancasila, tetapi saya gali dari adat budaya bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi Bung Karno itu tidak menciptakan Pancasila, tetapi dia melihat, ya, setelah berkeliling Indonesia sekian tahun, gitu ya, beliau mengenali seluruh adat, seluruh budaya bangsa Indonesia. Maka dalam pikirannya itu dia mampu mengekstraksi seluruh adat budaya bangsa Indonesia itu, ya, menjadi nilai-nilai, 5 nilai ini, bahwa seluruh bangsa Indonesia dimanapun dia bertuhan, seluruh bangsa Indonesia dimanapun dia menghargai kemanusiaan, seluruh bangsa Indonesia juga memiliki niat yang satu untuk bersatu dalam negara Republik Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia setuju dengan demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan raja, gitu ya. Dan kemudian seluruh bangsa Indonesia, seluruh daerah itu mempraktekkan keadilan sosial, ya, mempraktekkan keadilan sosial. Itu ciri khas orang Timur, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa sih yang menciptakan Pancasila, kata Bung Karno, kami menggali dari adat budaya bangsa Indonesia, gitu ya. Kami menggalinya dari adat budaya bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini harus, ya, dijadikan sebagai laku hidup. Kenapa? Karena inilah pondasi bernegara, gitu. Inilah dasar negara, ya. Kalau tidak dilaksanakan, maka negara ini juga akan keropos pada akhirnya, gitu ya, keropos pada akhirnya, ya. Cuman memang kalau kita perhatikan sekarang, kehidupan bangsa Indonesia itu sudah cenderung pada liberalisme, ya, liberalisme, dan itu tidak sesuai dengan Pancasila, gitu. Karena prinsip Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu tidak ada dalam liberalisme. Dalam liberalisme itu tidak ada keadilan sosial. Yang ada adalah keadilan berupa persamaan kesempatan saja. Kesempatannya sama, nanti hasil akhirnya tentu berbeda, ya sudah. Survival of the fittest, kata Charles Darwin, ya. Yang bertahan itu adalah yang kuat. Itu dalam prinsip liberal. Semakin kuat dia, semakin mampu bertahan, semakin berjaya, gitu ya. Tetapi kemudian pasar liberal itu akan menghasilkan ketimpangan. Nah, itu juga yang terjadi di Indonesia sekarang. Kenapa bangsa Indonesia sekarang timpang antara yang kaya dan yang miskin? Karena pada praktek sehari-hari sudah meninggalkan keadilan sosial, gitu ya. Sudah berprinsip pada liberalisme. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan ideologi-ideologi, ya, tertarik dengan liberalisme, komunisme, Pancasila, dan lain sebagainya, tentu itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk skripsi nanti, ya, bahan untuk skripsi.
Oke, jadi kita seharusnya mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu, ya, agar kemudian bangsa kita itu semakin baik, ya, terhindar dari misalnya ketimpangan sosial yang muncul nanti adalah keadilan sosial, gitu ya. Nah, karena itu Pancasila lebih dari sekedar kita diskusikan, kita deskripsikan, tetapi justru harus masuk ke dalam hati sebenarnya. Ya, harus dihayati. Pancasila itu harus dihayati, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya Pancasila hanya dipelajari secara historis dan deskriptif saja, sehingga kemudian kehilangan makna ideologisnya, gitu ya. Nah, kondisi ini harus dirubah. Nah, kita lihat misalnya ada ideologi Islam, ideologi Islam radikal, ya. Ini maksudnya ideologi Islam radikal nih, dan ideologi Islam secara keseluruhan. Nah, ideologi Islam itu memang ideologi yang bisa memunculkan emosi dan tindakan, gitu ya. Karena memang ideologi ini berhubungan dengan akhirat misalnya, ya, berhubungan dengan surga dan neraka misalnya, gitu ya. Sedangkan Pancasila sendiri tidak. Nah, ini kekurangan Pancasila nih. Pancasila seringkali dipelajari secara deskriptif saja. Maka akhirnya ketika ideologi Islam itu muncul, kok ideologi Islam itu lebih kelihatan lebih menggigit ya dibanding dengan Pancasila, gitu. Ya. Kita ingat misalnya gerakan 212 Jakarta sampai putih, gitu ya. Nah, itu karena memang ada ada emosi di dalamnya. Ya, emosi dalam arti bahwa hati itu ikut bermain, gitu. Ya, apalagi ulama-ulama sana di situ itu mengatakan bahwa kalau ingin bahagia di surga ya masuklah ke khilafah, gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu perkembangan yang buat bangunan republik ini akan memperlemah, gitu ya. Karena ideologi Pancasila dengan demikian akan semakin jauh, gitu ya. Jadi banyak sekali ideologi-ideologi yang berusaha masuk. Selain Islam tadi juga ada ideologi komunis, ya. Ada juga ideologi yang lain, ya. Nah, itu tantangan sebenarnya buat Pancasila, ya. Tantangan apakah Pancasila bisa bisa bertahan. Bagaimana kemudian menghidupkan Pancasila dalam batin bangsa Indonesia? Nah, tentu saja harus kita pikirkan bersama, ya. Kita sebagai intelektual, ya, tentu ada di ring utama dari studi Pancasila, gitu ya. Dan di luar-luar ini ring luar, gitu ya. Nah, kitalah yang bisa melakukan studi bagaimana cara menghidupkan Pancasila dalam batin bangsa Indonesia, ya. Agar kemudian batin bangsa Indonesia itu tidak diisi oleh ideologi lain, apalagi ideologi yang akan menghancurkan Pancasila, gitu. Karena pada saat Pancasila itu hancur, maka republik ini juga akan hancur. Karena republik ini dibangun dengan fondasi 5 prinsip itu, Pancasila itu, gitu. Nah, ketika 5 prinsip itu hancur, republik ini juga akan hancur. Dan pada saat republik ini hancur, jangan harapkan Anda bisa hidup damai. Ya, Anda mungkin keluar rumah ketemu musuh, bisa berdarah-darah. Ya. Ketemu orang beragama lain, bisa berdarah-darah, bisa konflik berdarah. Ketemu suku lain juga bahkan mungkin bisa konflik, gitu ya. Itu kalau Pancasilanya melemah. Disinilah kita tahu bahwa Pancasila itu dekat dengan kehidupan pribadi kita. Jadi jangan pikir bahwa Pancasila itu tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita, ngapain, gitu kan? Enggak. Pancasila itu selama kita ada hidup di Republik Indonesia, itu menentukan kehidupan Anda sekalian secara pribadi. Dengan Pancasila kuat, maka kehidupan bisa harmonis dan Anda bisa memiliki kebebasan untuk hidup, untuk mengembangkan diri. Tetapi pada saat Pancasila itu rontok, semua terjadi konflik antar agama, konflik antar etnis. Coba Anda bayangkan misalnya, berapa banyak etnis di Jakarta ini, ya, di Jabotabek ini, semua etnis ada, semua agama ada. Tetangga kita ada yang seagama, banyak juga yang tidak seagama, banyak yang berbeda suku. Ya, kalau terjadi konflik antar suku dan antar agama, begitu Anda keluar rumah, bahaya yang terjadi. Itu ya, pentingnya Pancasila, pentingnya membumikan Pancasila, menjadikan agar Pancasila itu kuat, adalah agar
kita juga bisa hidup dengan aman, dengan nyaman gitu ya, pribadi kita sendiri. Kita bisa katakanlah kalau Anda berambisi jadi pengusaha, Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses, mengumpulkan materi, karena memang tidak haram di Republik Pancasila ini. Anda bisa kaya sekaya-kayanya. Tetapi semakin kaya Anda, maka tentu saja Anda harus semakin besar berbagi. Semakin besar berbagi dengan sesama bangsa Indonesia dalam bentuk pajak. Kalau bagi yang muslim tentu saja ditambah zakat, ya kan? Ditambah dengan zakat. Oke, bagaimana menghidupkan batin Pancasila dalam batin bangsa Indonesia? Ada beberapa cara. Pertama, dengan mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia, dengan mensosialisasikan kembali sejarah bangsa Indonesia, gitu ya. Dengan mengenal sejarah bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia akan semakin kuat, ya, kebangsaannya, semakin erat memegang Pancasila. Bagaimana perjuangan kemerdekaan itu dilakukan oleh para pejuang dari berbagai agama, dari berbagai suku, gitu ya. Nah, itu yang harus diingat. Dan kemerdekaan ini adalah kemerdekaan milik bersama. Nah, dengan terus mengajarkan sejarah kemerdekaan, maka akan terus tertanam nasionalisme dan juga Pancasila di dalam hati bangsa Indonesia. Kemudian menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Ya. Semakin sejahtera, semakin adil bangsa Indonesia, maka kemudian akan semakin besar memunculkan kebanggaan. Itu di nomor 3 ya. Memunculkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan semakin bangga kita sebagai bangsa Indonesia, maka bangsa ini akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Nah, Pancasila ini juga bisa sebagai doktrin keselamatan. Ini lihat, ada foto pebulu tangkis waktu itu, Susi Susanti. Anda lihat dia sedang menangis ya. Dia sedang menangis. Dia menangis ketika meraih medali emas Olimpiade. Susi Susanti tidak menangis karena sedih. Dia menangis karena bahagia, karena bangga bisa mempersembahkan emas kepada Republik ini. Medali emas. Ya. Seluruh penonton ketika itu di seluruh Indonesia yang menonton TV juga terharu. Ya, termasuk saya ketika itu yang melihat dia kemenangan dia itu, ya, meraih emas Olimpiade di Barcelona kalau tidak salah. Nah, inilah yang memupuk rasa kebanggaan sebagai bangsa, ya, yang bisa memperkuat Pancasila. Bahwa siapapun dia, agama apapun, suku bangsa apapun, ya, dia adalah bangsa Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia, ya, dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Ya, dengan seringnya kemenangan-kemenangan seperti ini, bangsa Indonesia akan semakin kuat. Kenapa misalnya China itu semakin kuat? Kita lihat dia berjaya di olahraga. Selain di bisnis juga dia berjaya. Ya, dengan memberikan kesejahteraan, dengan memberikan prestasi, maka Anda sudah turut dalam membumikan Pancasila, memperkuat Pancasila, memperkuat Republik ini, gitu ya. Oke. Kemudian di sila pertama tentang ketuhanan, meskipun dia bicara tentang ketuhanan, tapi sesungguhnya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan prinsip yang mencampuri substansi teologis ajaran agama-agama, tidak. Seperti yang saya katakan, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai payung, di mana di bawah payung itu, ya, bisa berelasi dengan damai berbagai agama, berbagai pemeluk agama, gitu ya. Itulah namanya koeksistensi politis agama-agama, ya, eksistensi bersama antara agama-agama. Itulah yang memunculkan kemesraan, kata Bung Karno, ya, kemesraan dalam arti bahwa ketika suatu pemeluk agama sedang merayakan hari besarnya, maka agama lain juga ikut menjaga, ya, begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya pada saat Idul Fitri misalnya ada silaturahmi juga meskipun yang non muslim. Pada saat Natalan ada juga yang muslim yang silaturahmi.
Itulah koeksistensi politis antar agama-agama gitu ya. Itulah dimana antar pemeluk agama itu bisa hidup harmonis gitu ya. Oke. Nah, kuncinya adalah Pancasila itu harus menyentuh rasa. Dia tidak hanya deskriptif diajarkan di kampus ya. Tidak hanya deskriptif diajarkan di katakanlah training-training atau apa, tidak. Tetapi menyentuh rasa ya. Sebagai bangsa Indonesia gitu. Bangsa yang memang ditebus oleh darah dan air mata para pendahulu kita gitu ya. Kalau mereka tidak berjuang, kalau mereka tidak mengorbankan dirinya, kita belum tentu bisa hidup damai sekarang ini. Anda belum tentu bisa kuliah dengan damai ya, dengan aman, bisa berhubungan, bisa punya relasi dengan orang selain agama lain gitu. Kalau memang mereka tidak berhasil memerdekakan kita. Jadi Pancasila kemerdekaan itu harus tetap diingat, dan itu menjadi modal bagi persatuan dan kesatuan Republik ini. Gitu ya. Itulah Pancasila sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Shared system of values, belief, and attitude. Ya, nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap. Ada di dalamnya, ada di dalam ideologi itu nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap. Nilai-nilai ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itulah ada di dalam ideologi itu. Jadi Pancasila itu memang sebagai ideologi bangsa kita. Ya. Jadi Pancasila itu sebagai cita-cita. Ideologi itu adalah sesuatu yang dicita-citakan gitu. Kalau sampai sekarang misalnya masih terjadi konflik ya. Kalau Anda baca berita misalnya kan pernah terjadi konflik-konflik di Poso, di Ambon, ya kan? Nah, itu artinya kemanusiaan itu masih cita-cita gitu. Kadang-kadang kemanusiaan itu jauh dari realitas hidup kita. Kadang saling bermusuhan, tawuran antar desa, antar kelurahan gitu ya. Itu artinya kemanusiaan memang belum membumi. Pancasila belum membumi. Gitu. Tetapi itu adalah cita-cita yang terus dikejar, ya, cita-cita yang terus dikejar. Oke, silakan ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Oke. Jadi ideologi itu ada ideologi yang tertutup dan ideologi ada yang terbuka. Apa itu ideologi tertutup? Ideologi yang gagasannya menyeluruh tentang hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan secara mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Salah satu contoh ideologi tertutup itu adalah komunisme. Komunisme itu sangat tertutup. Ya. Manusia itu benar-benar diatur oleh ideologi itu, ya, secara mutlak. Manusia bahkan tidak boleh memiliki kekayaan misalnya, ya, karena prinsip sama rata sama rasa. Ya, nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan jelaskan juga akar dari ideologi komunisme, ya, yang akan kita bahas di selanjutnya, ya. Oke. Kenapa ideologi tertutup harus ditolak? Ya karena memang tidak ada manusia atau sistem yang berhak menuntut ketaatan secara mutlak. Gitu ya. Itulah kenapa Republik ini menganut prinsip kedaulatan rakyat. Karena sebenarnya yang berdaulat adalah rakyat, yang berdaulat adalah individu-individu ini, gitu ya. Gitu. Jadi rakyat punya kebebasan, ya, individu punya kebebasan. Oke, kemudian ada ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, ya, tetapi diambil dari harta kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat sendiri. Seperti kata Bung Karno tadi, bahwa Pancasila itu diambil dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Nah, itu ciri dari ideologi terbuka, ya, ideologi yang nilai-nilainya diambil dari adat dan budaya masyarakat sendiri, gitu ya. Ini dari adat dan masyarakat, budaya dan masyarakat sendiri, gitu ya. Kalau Anda sering bepergian keluar daerah misalnya, Anda akan melihat
bahwa sesungguhnya Pancasila itu sudah ada dalam batin setiap bangsa Indonesia itu, gitu. Saya misalnya 2 tahun lalu pergi ke Dieng, ya. Di sana ada Dieng Culture Festival. Saya pikir Dieng itu Dieng Culture Festival itu festivalnya orang-orang Hindu di Dieng, gitu ya. Karena kan puncak acaranya adalah tradisi memotong rambut anak gimbal. Itu tradisi Hindu, ya. Dimana di sana banyak lahir anak-anak yang rambutnya gimbal, dan itu dipercaya sebagai kutukan. Dan kalau rambut gimbal itu tidak dipotong secara upacara, maka dia akan mati, gitu ya. Dia akan membawa musibah. Nah, adalah kemudian muncul tradisi potong rambut anak gimbal yang dilakukan di Candi Arjuna, ya, di Candi Arjuna. Ternyata yang melakukan itu adalah sebagian besar masyarakat Islam, gitu ya. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa adanya percampuran, ya. Di situ saja sudah terlihat bahwa prinsip ketuhanan itu ada di sana. Pancasila ada di sana, gitu. Ya. Jadi Pancasila sudah ada. Setahun sebelumnya saya ke Bengkulu. Di sana ada namanya tradisi Tabot, ya, tradisi Tabot. Kalau ada orang Bengkulu pasti tahu tradisi Tabot, ya. Tradisi untuk mengarak Tabot, gitu ya. Ini dalam rangka memperingati terbunuhnya Hasan Hussein di Bukit Karbala. Nah, tradisi Tabot ini adalah tradisi masyarakat Syiah. Coba Anda bayangkan, di Bengkulu bisa muncul tradisi upacara Tabot, upacara orang Syiah, di tengah-tengah orang Sunni. Bengkulu itu kan mayoritas Sunni. Kok bisa mereka hidup damai, gitu? Padahal di tempat asalnya, di Arab sana, Sunni dan Syiah itu selalu berperang, selalu bunuh-membunuh. Tapi di Indonesia bisa hidup damai dengan adanya tradisi, dibuktikan dengan adanya tradisi Tabot tadi itu, ya. Di YouTube sudah banyak sekali tradisi-tradisi Tabot itu, ya, kalau Anda penasaran. Nah, itu menandakan bahwa di kita itu prinsip ketuhanan itu berjalan, gitu. Pancasila itu sudah ada sebenarnya dalam batin bangsa Indonesia, dan benar berarti bahwa seperti kata Bung Karno, kami menggali Pancasila itu dari adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri, ya. Itulah artinya Pancasila itu ideologi terbuka, ya, ideologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan ideologi yang dicangkokkan, ya. Ideologi tertutup itu ideologi yang dicangkokkan, seperti komunisme misalnya. Komunisme pernah ingin dicangkokkan di bangsa Indonesia, tapi gagal, gitu ya. Nah, kita tetap memiliki ideologi terbuka. Nah, kata Bung Karno, apa itu bangsa dan nation building, ya? Bagi saya, bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia punya keinginan bersatu, ya. Keras ia punya karakter, persamaan watak, tapi hidup di atas satu wilayah yang nyata dan satu unit. Itulah bangsa Indonesia. Dan bangsa yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit itu memiliki pondasi, ya. Pondasi yang digali dari adat istiadat sehari-hari. Jadi Anda bisa paham betapa kuatnya Pancasila sebenarnya, karena Pancasila ini diambil dari adat dan tradisi Anda sendiri, gitu. Diekstraksi dari tradisi dan adat istiadat Anda sendiri, gitu ya. Jadi Pancasila itu berasal dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri, gitu ya. Dasar negara itu apa? Dasar negara merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, gitu ya. Itu dasar. Dasarnya adalah ekstraksi dari adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Ya, artinya memang bisa kuat, gitu ya, karena memang dari adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri, gitu ya. Oke, yang lainnya bisa Anda lihat sendiri di video yang saya share. Anda bisa lihat,
ya. Itu satu semester itu akan ada di sana, Anda bisa lihat. Dan setiap sesi tentu saja akan saya persembahkan juga videonya. Buku apa Pak untuk belajar Pancasila? Buku apa saja. Tetapi kalau saya menyarankan bukunya Yudi Latif, ya, bukunya Yudi Latif namanya Negara Paripurna. Negara Paripurna. Negara Paripurna, penulisnya Yudi Latif. Ya. Jadi setidaknya Anda punya satu buku ini sudah cukup sebenarnya. Ya, bisa Anda catat judul bukunya Negara Paripurna, penulisnya Yudi Latif. Anda baca itu saja Anda sudah menjadi pakar Pancasila sebenarnya. Ya. Intelektual, sarjana itu harus menjadi pakar Pancasila. Kenapa? Karena di benak Anda Pancasila itu harapannya bisa dibumikan, bisa diperkuat agar kemudian bangsa kita tetap bersatu. Ya. Karena hanya dengan Pancasila bangsa kita tetap bersatu. Ya. Dan itu keharusan kalau memang kita ingin hidup damai. Nih, ada yang mengatakan nih, Bertrand Russell mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan sintesis kreatif antara Declaration of American Independence dengan Manifesto Komunis. Ini pembacaan orang luar bahwa dalam Pancasila itu ada nilai-nilai komunisme, ada nilai-nilai liberalisme. Ya. Deklarasi kemerdekaan Amerika itu liberal, menjunjung tinggi hak individu. Sedangkan Manifesto Komunis itu sosialis, komunis. Ya, tidak menjunjung tinggi kebebasan individu, menghilangkan kebebasan individu. Jadi bayangkan, kata pemikir luar, Pancasila itu di satu sisi ada liberalismenya, di satu sisi ada komunismenya. Gitu ya. Komunismenya misalnya nilai-nilai keadilan sosial, ya kan? Liberalismenya misalnya kebebasan. Kita ini sebagai bangsa Indonesia bebas. Memiliki kebebasan, kita mau jadi apa, kita mau sekaya apa, itu boleh. Nah, itu nilai-nilai liberalisme kata Bertrand Russell. Gitu ya. Mungkin benar Bung Karno itu membaca buku-buku asing. Iya, dia memang bacaannya kuat. Ya, Bung Karno itu orang cerdas. Dia bisa berbagai bahasa, dia membaca banyak sekali buku. Gitu ya. Mungkin ada pengaruh juga. Tetapi sebagai kata Bung Karno, sebagaimana kata Bung Karno, Pancasila itu digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Gitu ya.